ya dalam modul 3.3 untuk Bapak Ibu CGP adalah supaya menyadari bahwa murid itu adalah mitra bagi guru dalam pembelajaran. Di samping itu juga Bapak Ibu diharapkan untuk mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang bisa mendukung tumbuhnya murid-murid sehingga mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep kepemimpinan murid dalam program atau kegiatan sekolah. Namun jika kita tilik kepada capaian khusus model ini sendiri, sebenarnya lebih kepada bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa menunjukkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid dengan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana di dalamnya tentu ada pemahaman tentang suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid. Serta setelah nantinya Bapak Ibu paham tentang apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, Bapak Ibu bisa menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid itu dipertimbangkan dalam program intrakurikuler sekolah, kokurikuler sekolah, dan ekstrakurikuler sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan kemudian bisa mengidentifikasi strategi yang melibatkan komunitas dalam program sekolah, serta menerapkan satu program atau kegiatan sekolah yang bisa mendorong kepemimpinan murid tersebut dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan apa yang sudah dipelajari dari modul-modul sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tujuan dari sesi elaborasi modul 3.3 sore hari ini yakni nanti kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengelaborasi pemahamannya terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian konsep yang akan dikuatkan hari ini adalah tentang student agency, yang mana dalam nanti untuk berikutnya, slide berikutnya kita akan lebih banyak menyebutkannya dengan kepemimpinan murid, yakni ada 3 hal di dalamnya, voice, choice, dan ownership. Kemudian juga kita akan menguatkan kepada lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, serta peran keterlibatan komunitas dalam menumbuhkan kepemimpinan murid. Tidak lupa kita akan mengulang sedikit dari modul 3.2 yang sebelumnya, yakni Bagja, yang mana nanti akan kita kuatkan dengan program-program yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Oke. Bapak Ibu mungkin semoga tidak bosan ya dengan slide yang satu ini, karena slide ini selalu hampir muncul di setiap sesi modul ya. Jadi balik lagi seperti kita ajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Melalui perjalanan Bapak Ibu di modul 1.1 sampai dengan 3.3 ini, kita lihat sendiri ya bahwa dalam satu kalimat singkat tadi itu sebenarnya sudah merangkum seluruh modul PGP ini, dalam PGP ini, yang mana akan ditutup di bagian modul 3.3 yakni tentang anggota masyarakat. Kita menyiapkan anak-anak ini, menyiapkan murid-murid kita supaya nantinya bisa menjadi human agency yang siap untuk terlibat dengan anggota masyarakat dan nantinya bisa berkembang menjadi anggota masyarakat yang tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, seperti katanya Nadiem Makarim, ya Menteri Pendidikan kita, bahwa besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Jadi saya yakin Bapak Ibu CGP tentunya sudah melakukan perubahan kecil di kelas Anda. Mungkin baru perubahan kecil di kelas, namun kita bisa tahu ya bahwa perubahan kecil ini seperti kepak sayap kupu-kupu yang pastinya dengan sedikit kepakan, tapi sebenarnya dia membawa dampak yang lebih banyak, lebih besar gitu. Jadi mungkin perubahan kecil di kelas ini nanti bisa membawa perubahan yang lebih besar lagi di komunitas sekolah, dan terakhir adalah di anggota masyarakat. Ya, Bapak Ibu, saya boleh mau minta tolong kepada Bapak Ibu, mungkin bisa menuliskan di kolom chat, boleh diceritakan pengalaman Bapak Ibu terlibat dalam sebuah program, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler yang sudah dilakukan di masa lalu, namun masih berkesan sampai saat ini, dan saya ingin tahu alasannya, kira-kira mengapa pengalaman tersebut sangat berkesan. Mungkin saya off screen sharing dulu. Saya ingin melihat jawaban rekan-rekan CGP yang ada di kolom chat. Oke, saya izinkan kepada Bapak Ibu untuk menuliskannya di kolom chat ya. Mungkin bisa saling berbagi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya lihat mungkin dari skala gini ya. Biasanya kalau
Bapak Ibu di sekolah SD, SMP atau SMA mungkin paling tidak akan mengampu salah satu program atau mungkin ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah. Jadi pasti ada salah satu pengalamannya. Namun mungkin bisa di-share di sini pengalaman yang berkesan, yang apa ya, yang kira-kira masih diingat gitu, dan kira-kira apa yang menyebabkan pengalaman itu masih berkesan untuk Bapak Ibu. Kalau tadi dari sesi yang pertama, tadi dari Minahasa sempat ada salah satu guru yang share bahwa beliau mengampu ekstrakurikuler tari, yang mana itu sangat berkesan menurut beliau karena sempat mengirim murid ke FLS 2N yang ada di Jogja. Jadi itu adalah pengalaman yang benar-benar mengesankan buat beliau dan juga buat murid beliau. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada di Grobogan dan Karanganyar ini bisa share di kolom komentar. Kira-kira pengalaman apa nih yang dari Bapak Ibu pernah ampuh sebelumnya? Oke, dari Bu Neneng Unteana Dewi. Pengalaman yang berkesan menurut beliau adalah saat ikut ekstra tari di SMP sesuai dengan bakat dan minat. Yang berkesan beberapa kali tampil di beberapa acara merupakan pengalaman tersendiri dan tidak terlupakan. Oke, jadi ini pengalaman Bu Neneng ya, ikut ekstra tari saat di SMP. Wah, jadi kalau dari ceritanya Bu Neneng, sepertinya Bu Neneng yang jadi peserta ekstra ya. Ya, jadi masih berkesan karena tampil di beberapa acara. Oke, jadi mungkin ada rasa seperti bangga gitu ya. Oke, dari Bu Titi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang saat itu kegiatan di luar dan menjadi pembina satu-satunya. Wah, jadi Bu Titi boleh tahu nih berapa anak Ibu Titi yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler ini? Ini kalau skalanya 1 dibandingkan 50 anak ini kayaknya lumayan banget ya Bu ya. Jadi berkesan sekali gimana maksudnya ini saya tulisnya kurang pembina pramuka putri pada saat itu hanya saya. Maksud saya gitu ya. Putri pada saat itu. Jadi berkesan sekali karena pada saat itu pas kegiatannya di luar dan ada tragedi di sana, jadi begitu berkesan saya memang betul-betul di situ diuji mental saya, di situ harus kuat tetap bertahan dengan adik-adik di sana gitu. Masih teringat sampai sekarang ya Bu Titi ya? Iya, sampai sekarang, sehingga sampai sekarang juga masih aktif di kepramukaan. Oke, baik. Tapi mungkin kalau sekarang udah bukan jadi pembina putri satu-satunya Ibu ya? Alhamdulillah masih sudah ada penerusnya banyak. Wah, oke, baik. Ya, terima kasih Bu Titi sudah berbagi di sini. Kemudian ada Ibu Fayah Dianiswari, pengalaman berkesannya adalah ketika membimbing kegiatan kokurikuler, gambar bercerita hingga salah satu murid bimbingan menjadi juara 1 menulis, serta cerita rakyat dalam lomba literasi tingkat Kabupaten Grobogan. Oke. Jadi selain Ibu Fayah, pasti juga si murid juga merasa sangat bangga ya Bu ya, karena pasti juga berkesan karena ini adalah lomba literasi tingkat Kabupaten Grobogan. Kalau saya dulu waktu kecil berasa kayak kalau sudah lomba tingkat kabupaten aja rasanya kayak udah gede banget gitu ya. Jadi pasti mereka akan bangga sekali juga. Dan ini juga kebanggaan buat Bu Fayah. Kalau dari Bu Ani adalah pengalaman saat SMA menjadi anggota OSIS dan pernah mewakili lomba debat antar SMA. Masih diingat ya jadi pengalamannya ya. Oke. Kalau Pak Lutfi saat SD ketika sering terpilih menjadi pemimpin upacara. Wah, mungkin dari Pak Lutfi gini ya, dari postur tubuh dan macam-macamnya mungkin sudah terlihat sebagai leader. Jadi mungkin sering dipilih jadi pemimpin upacara nih. Iya, jadi kalau Pak Lutfi bilangnya berkesan karena mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, utamanya berani tampil di hadapan banyak orang. Oke. Kalau Bu Mufi berkesan saat membimbing ekstra ECC, English Conversation Class, bisa praktik langsung sama native. Wah, iya Bu ya. Jadi mungkin ini juga berkesannya bukan cuma buat Ibu Mufi tapi juga anak-anak yang ada di dalam ekstra itu ya. Jadi ngomong sama Pak Mufi ini, Bapak ini. Mr. Mufi. Iya Pak Mufi. Oke. Jadi pasti berkesan dengan anak-anak juga karena kan langsung bertemu dengan native-nya ya Pak ya. Itu pernah satu bis itu, jadi native-nya itu satu bis saya ajak keliling ke Borobudur, kemana ikut sampai ke
Parang Tritis. Jadi di dalam bis itu suasananya happy sekali sama turis-turis itu. Wah luar biasa, ceweknya turisnya cantik sekali lagi. Anak-anak senang sekali bisa ngomong-ngomong. Aduh, saya mau highlight kalimatnya Pak Mufi yang cantik ini berkesannya karena cantik atau karena pengalaman dengan native-nya nih Pak? Biasanya kan yang pertama orang itu bisa enak itu kan kalau tertarik dulu Bu. Kalau udah tertarik, gitu. Enjoy, bisa menikmati. Kalau sudah kesannya nggak menarik ya kita kadang-kadang nggak suka. Anak-anak itu kan biasanya disajikan hal-hal yang menarik, mereka nanti bisa termotivasi. Salah satu di antaranya faktor-faktor yang positif itu biar menyemangati anak-anak kan seperti itu juga Bu. Betul Pak Mufi. Oke, terima kasih Pak Mufi sudah berbagi di sini. Kemudian sama-sama. Ya. Kemudian ada Ibu Isti mengampu ekstra drama ya. Jadi karena pentas drama ini bervariasi dari pentas drama yang sekolah kami semakin banyak dikenal dan diminati oleh masyarakat. Wow, oke. Jadi banyak rekan Isti sudah berbagi dan maaf mungkin saya tidak bisa membaca seluruhnya. Tapi saya yakin bahwa sebenarnya program atau mungkin kokurikuler ya yang ekstrakurikuler atau mungkin intrakurikuler atau juga ekstrakurikulernya itu sangat berkesan karena mungkin ada satu hal yang menggelitik kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi hal tersebut juga berhubungan dengan yang ada di sesi elaborasi 3.3 ini. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan berbicara dulu tentang program yang berdampak pada murid. Jadi program, mungkin banyak di sekolah punya program gitu ya, ada program ini, itu, ekstrakurikuler ini, itu. Namun balik lagi, kita akan bertanya apakah program-program tersebut sudah berdampak pada murid, yang mana dalam artian program itu sudah meningkatkan keberpihakan pada murid, seperti itu ya. Nah, ada mungkin yang berpikir bahwa ketika kita ingin membuat program yang berdampak pada murid, itu kita membuat program yang baru, membuat program yang wah sekali, atau mungkin membuat program yang harus melibatkan banyak orang atau bagaimana. Padahal sebenarnya esensi dari program yang berdampak pada murid ini adalah yang pertama adalah spiritnya. Artinya kita menguatkan yang sudah ada. Yang sudah ada contohnya nih mungkin kalau tadi kan spirit yang sudah ada itu mungkin seperti katanya salah satu Pak, siapa tadi saya lupa Pak Afik ya, tadi saya lupa sempat mengatakan bahwa mungkin semangatnya anak-anak di sana bertemu dengan orang native. Jadi mungkin ini sudah ada, program itu sudah ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana menguatkan yang sudah ada ini dengan mungkin meningkatkan spiritnya seperti itu. Nah, meningkatkan semangat mereka. Dan kemudian yang berikutnya adalah mendorong kebermaknaan komitmen di sini. Nah, jadi ketika program ini spiritnya sudah ada gitu ya, sudah dikuatkan. Namun kita lihat lagi apakah ini memberikan manfaat untuk mereka, apakah ini bermakna buat mereka, karena ketika suatu hal itu tidak bermakna buat mereka, jelas komitmennya itu tidak akan ada ya gitu. Jadi kita akan melihat bahwa ketika mungkin anak-anak sudah mulai ogah-ogahan untuk ikut dalam salah satu program ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah, artinya mungkin ada kebermaknaan yang mungkin dia rasa itu kurang dalam program tersebut. Artinya kita perlu melihat lagi bagaimana caranya mendorong kebermaknaan tersebut, membangun komitmen mereka. Dan yang terakhir adalah kontekstual. Bagaimana kita mengimplementasikan kepemimpinan murid ini dalam program yang berdampak pada murid itu, ya. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat di sini bahwa student agency di sini sebenarnya penggunaannya adalah bahasa Inggrisnya memang student agency, namun belum masuk ke dalam KBBI. Dan sepanjang sesi ini sampai dengan nanti slide ini sampai dengan akhir kita akan menggunakannya dengan kata kepemimpinan murid. Oke, kepemimpinan murid itu yang bagaimana sih? Oke. Kalau kita bilang di sini, ketika kita bisa memberikan, bisa mengarahkan anak untuk memiliki yang namanya kepemimpinan murid gitu ya, itu secara tidak langsung kita sudah membangun yang namanya human agency. Menurut Bandura, human agency itu sendiri adalah dimulai dari yang I, adalah intensi atau intentionality, atau kita sebut dengan kesengajaan. Jadi, program tersebut tidak hanya niatan, tapi juga sudah termasuk dalam untuk mewujudkannya. Jadi mempertimbangkan keinginan dari pihak lain, juga berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola kesaling ketergantungan rencana tersebut. Jadi ini memang disengajakan gitu ya. Ada rencana, tindakan dan juga strategi untuk mewujudkannya. Kemudian yang V berikutnya adalah visi, pemikiran ke depan.
pemikiran ke depan di sini bukan hanya sekedar rencana yang mengarahkan pada masa depan, namun juga menjadikan visi ini sebagai pemandu dan juga motivasi untuk tindakan-tindakan mereka saat ini. Mungkin ketika kita bangun program ekstrakurikuler seni tari gitu ya, kita rencana masa depannya kita, visi ke depannya adalah membuat anak-anak supaya mengenal budaya, contoh seperti itu, atau bisa menjadi penari gitu. Tapi coba kita jadikan itu sebagai visi yang bisa memandu atau mungkin memotivasi tindakan-tindakan mereka saat ini. Contoh, artinya mereka nantinya bisa memberikan makna atau mungkin kebermanfaatan di masyarakat, di anggota masyarakat. Contohnya mereka bisa, kalau di Bali mungkin ya, ketika mereka ikut kegiatan ekstrakurikuler tari gitu ya, nantinya ketika mereka sudah sampai dengan visi kedepannya sekali, itu mereka bisa menjadi penari atau mungkin mereka bisa ngayah, atau mungkin kalau kita bilang bahasa Indonesianya berkontribusi kepada daerah mereka. Contoh mungkin ada selebrasi di pura atau apa, akhirnya mereka bisa menjadi penari seperti itu. Jadi di sini bukan hanya cuman sebagai pemikiran ke depan sampai dengan mereka sepanjang sekolah itu saja gitu ya, tapi juga bisa jadi pemandu dan motivasi mereka. Motivasi, kira-kira kalau umpamanya saya malas-malesan, saya nggak komitmen, kira-kira saya bisa nggak sih jadi penari seperti itu? Saya bisa nggak sih jadi menari untuk selebrasi atau mungkin perayaan yang ada di anggota masyarakat? Nah, seperti itu sih untuk visinya. Kemudian ada aksi. Jadi selain hanya mereka tidak hanya berpikir tentang rencana, tindakan, dan strategi, tapi diri atau self-regulator, yang mana mereka tidak akan duduk diam dan menunggu, tapi mereka juga bisa mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Jadi ketika si anak-anak ini diminta untuk bisa jadi self-regulator, itu artinya mereka tidak hanya menunggu menunggu arahan gitu ya, tapi mereka bisa melihat bahwa sepertinya untuk kegiatan ini atau mungkin langkah yang harus saya ambil berikutnya, yang tindakan yang tepat adalah seperti ini, dan mereka bisa mengatur eksekusinya. Itu masuk ke dalam aksi kereaktifan diri. Oke. Dan yang terakhir adalah R, refleksi atau kereflektifan diri, self-reflectiveness. Jadi mereka memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya. Jadi mereka tahu bahwa ini kalau dibilang mungkin lebih kayak ilmu filsafat ya. Jadinya anak-anak belajar ilmu filsafat bahwa mereka itu lahir itu, mereka hadir sekarang fungsinya apa, maknanya mereka apa, seperti itu. Jadi mereka bisa melakukan refleksi atas aplikasi dirinya. Kemudian ada kecemerlangan, ketepatan pikiran dan tindakannya, supaya mereka bisa tahu upaya yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mereka bisa melakukan perbaikan jika diperlukan. Itu dia. Ya, Bapak Ibu, untuk student agency atau kepemimpinan murid ini sebenarnya adalah lebih kepada kemampuan murid untuk bisa mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, bisa membuat pilihan-pilihan, bisa menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi atau berkontribusi pada komunitas belajar, serta bisa bagaimana mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, serta melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Mungkin sebelumnya, mungkin beberapa tahun-tahun yang lalu gitu ya, kita melihat bahwa kadang-kadang kemampuan murid ini kita akan belajar tentang rumus Pitagoras, contoh seperti opini mereka bahwa saya ingin tahu yang lebih cepat, atau mungkin bagaimana saya bisa menemukan keliling persegi, contoh seperti itu. Jadi di sini sudah memiliki namanya pelajaran mereka sudah tahu bahwa mereka ini butuh apa. Dan nantinya secara tidak langsung ketika mereka sudah membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini ini, secara tidak langsung mereka akan bisa berkontribusi pada komunitas belajar. Contoh, memberikan feedback bahwa pembelajaran yang mungkin asik untuk mata pelajaran yang ini dengan tema yang ini sepertinya ini. Jadi mereka sudah bisa berkontribusi dalam komunitas yang paling kecil, yakni dalam kelas, kemudian mungkin di sekolah, dan akhirnya kepada anggota masyarakat gitu. Dan yang terakhir tentunya ingin melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Ya, jadi Bapak Ibu, kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab, daripada mereka hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Jadi, apakah
di sini mungkin akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu sendiri. Ketika mereka bertindak secara aktif dan mereka bisa membuat keputusan dan pilihan yang bertanggung jawab, kira-kira pembelajaran itu akan bebas atau bagaimana? Apakah mereka akan benar-benar merdeka atau bagaimana? Dan sekarang balik lagi, kita sebagai guru adalah mitra mereka. Jadi kita nanti di sana bisa memberikan batasan, bisa memberikan boundaries kepada mereka. Bagian-bagian mana nih dalam boundaries ini yang bisa kamu pelajari secara secara kamu bisa mengeluarkan langsung pendapat kamu dan macam-macamnya, dan mengeksplorasi rasa ingin tahu kamu seperti itu. Ya, jadi masih kalau bisa dibilang mungkin ini adalah satu hal bebas namun terbatas gitu ya. Ada batasan di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika murid menunjukkan agensi, kepemimpinan dalam proses pembelajaran yaitu ketika mereka berperan aktif dalam memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar. Jadi secara tidak langsung mereka cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Alih-alih seperti ini Bapak Ibu ya, ketika kita memberikan langsung kepada mereka gitu ya, kita yang memutuskan untuk mereka, itu rasa tanggung jawab dan rasa motivasinya mereka itu agak sedikit kurang. Beda dengan halnya ketika kita memilih contohnya untuk pilih es krim seperti itu ya, mau pilih es krim yang rasa vanila atau yang rasa coklat. Ketika kita sudah bisa memutuskan kita lebih milih coklat, itu artinya kita bisa memotivasi diri kita, itu adalah pilihan kita. Jadi kita harus menghabiskan es krim coklat ini seperti itu. Nah, lewat proses yang seperti ini, murid-murid itu akan secara natural mempelajari keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar ini adalah mereka akan belajar bagaimana belajar itu. Gitu. Jadi, keterampilan belajar ini keterampilan yang sangat penting. Artinya mereka bisa menjadi individu yang independen, yang mandiri, yang bahkan tanpa diberitahukan oleh guru, mereka tuh sudah muncul, sudah tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan jawaban dari rasa curiosity-nya mereka, rasa penasarannya mereka, dan disitulah udah muncul yang namanya keterampilan belajar. Mereka tidak lagi hanya dicekoki, tapi mereka juga udah langsung tahu bahwa oh ini saya butuhkan ini, saya harus belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan ini. Jadi mereka sekarang dilatih untuk belajar bagaimana caranya belajar sendiri seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kalau dari Alfikon, kepemimpinan murid itu sebenarnya adalah teacher is in control of putting the kids in control. Jadi guru-guru ini sebenarnya adalah pemegang kontrol untuk menaruh anak-anak ini mengontrol. Jadi kalau bisa dibilang memang memberikan kita memberikan batasan ruang kepada mereka, tapi mereka juga masih tetap bisa bergerak di dalamnya. Nah, ada 3 hal di dalamnya yang memang penting untuk kepemimpinan murid ini. Yang pertama adalah voice, kedua choice, dan ketiga adalah ownership. Nah, voice ini adalah gagasan, pandangan atau perhatian atau keinginan atau kebutuhan yang bisa diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, di sekolah, di komunitas atau sistem pendidikan mereka. Jadi kadang kalau umpamanya kita bisa bilang ya Bapak Ibu, kadang mungkin kita terlupakan untuk mendengarkan apa yang mereka butuhkan, apa yang kira-kira bisa menjadi feedback untuk kita, karena kita kadang-kadang merasa bahwa guru itu adalah lebih tahu kepada mereka, sedangkan mereka masih usianya kecil gitu ya. Namun sebenarnya ketika kita bisa mendengarkan voice mereka, mendengarkan suara mereka, aspirasi, gagasan, dan kebutuhan mereka, secara tidak langsung 2 hal berikutnya ini, choice dan ownership, juga akan mengikuti mereka. Jadi anak-anak ketika sudah diberikan kesempatan untuk menyuarakan ide mereka, secara tidak langsung mereka juga punya kesempatan untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Dan sudah pasti yang terakhir, ownership, kepemilikan mereka, itu mereka akan menunjukkan minat dalam proses belajarnya. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu ya, ketika kita berada dalam satu komunitas, kita sendiri deh sebagai orang dewasa berada dalam satu komunitas, ketika suara kita tidak didengarkan, sudah pasti kita tidak ingin memilih, sudah pasti kita tidak merasa bahwa aku tidak termasuk dalam grup ini, ya udah bodo amat aja, ngapain juga aku terlalu memperhatikan komunitas ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika voice dan juga choice ini difasilitasi, bisa dipenuhi kebutuhannya, maka secara tidak langsung ownership ini juga akan mengikuti. Jadi ada minat di dalamnya, dan ketika mereka sudah merasa kepemilikan
contoh nih kalau umpamanya kita bilang dari ekstra gitu ya, mereka sudah punya ownership dalamnya, secara nggak langsung mereka juga pasti ingin memberikan suatu hal yang lebih baik kepada kepada ekstra tersebut. Contoh umpamanya ownership, saya merasa sekolah ini adalah tempat saya bertumbuh dan tempat saya proses untuk belajar. Jadi ketika mereka sudah punya kepemimpinan itu, mereka pasti akan memberikan voice mereka juga, akan memberikan suara mereka, akan memberikan feedback untuk bisa mengembangkan sekolah ini jadi lebih baik. Oke, jadi sekarang saya ingin dengar feedback dari Bapak Ibu. Ya, boleh nanti open mic, raise hand terlebih dahulu. Boleh tolong diceritakan pengalaman Bapak Ibu bagaimana mencoba untuk mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid untuk mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Jadi boleh pengalaman yang sudah-sudah, maaf, pengalaman Bapak Ibu yang sudah masuk nih antara voice, choice, dan ownership-nya itu. Boleh ya, saya izin untuk off screen dulu. Boleh Bapak Ibu raise hand dan bagikan mungkin di kolom komentar kalau umpamanya gini ya, kalau umpamanya sinyalnya bermasalah. Oke, saya buka terlebih dahulu. Ada Ibu Neneng, silakan Ibu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Neneng, boleh mungkin agak lebih dekat ke mikrofonnya, mungkin Ibu biar terdengar jelas. Sudah Mbak? Sudah Ibu, silakan Ibu. Ya. Terima kasih berbagi Mbak, sharing yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah sejak saya mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga budaya positif membuka pikiran saya bahwa memang benar anak-anak di sana layak untuk menjadi semuanya seorang pemimpin. Kemudian yang sudah saya terapkan saat pembelajaran, khususnya untuk penugasan, mungkin saat proses pembelajaran, anak-anak biasanya saya minta kira-kira hari ini kita bermain apa pembelajaran di dalam atau di luar. Bu, biar nggak ngantuk kita ke lapangan. Oke, ke lapangan kita beri ice breaking sebentar, karena kalau di dalam pengalaman itu mengganggu kelas yang lain, ya sejenak 15 menit, kemudian kita masuk lagi, kita tanyakan bagaimana perasaan mereka. Lanjut untuk tugas-tugasnya juga saya beri kemerdekaan mereka untuk memilih apakah menggunakan visual atau manual. Artinya visual mereka membuat slide-slide pembelajaran, ada juga kelompok yang, Bu, saya buat poster, Bu, saya buat peta konsep, silahkan. Memang di sana adanya kesepakatan Mbak, jadi kesepakatan ada yang memimpin, mereka memilih sendiri media yang memang mereka dalam kelompok tersebut mereka sepakati. Di sana adanya gotong royong, kreatif, dan saya lihat hasil dari anak-anak itu lebih baik Mbak. Maaf, dari saya sendiri itu malah lebih baik. Saya mencoba, ini dari mana Dek? Ini buatnya di IG Bu seperti ini. Kemudian dengan aplikasi yang lain, luar biasa. Saya sendiri bangga dan alhamdulillah materi yang ada di Guru Penggerak secara sedikit demi sedikit membuka kami dan juga menularkan kepada komunitas kami. Kita ajak sedikit untuk teman-teman sejawat dengan pemberian aksi yang kita lakukan, mereka juga mengamati, mereka juga bertanya sedikit, dengan begitu kita dapat mendorong, alhamdulillah dapat memberikan dampak yang baik bagi di kelas kita maupun orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Neneng. Bu Neneng boleh tahu ini jenjang pendidikan yang Bu Neneng ampuh ini levelnya apa ya Bu ya? Saya level SMP memegang kelas 9 dan kelas 7. Alhamdulillah saya terapkan untuk semuanya, anak-anak ini jalan Mbak. Alhamdulillah kita bimbing jika ada kesulitan, kita di WA group, kita bahas di sana untuk dikirim ke grup, nanti kelompok yang lain menanggapi, jika belum jelas saat tatap muka kita bahas kembali. Demikian Mbak. Baik. Ibu Neneng, saya terharu sekali, maksudnya saya sekali baik ya. Yang praktekkan juga ya di dalam kelas yang Bu Neneng ampuh ini, dan kita juga bisa lihat bahwa ketika anak-anak kita mungkin ada rasa perubahan itu ya dari anak yang mungkin
sebelumnya mungkin suaranya tidak terlalu kita dengarkan, mungkin juga tidak kita berikan pilihan gitu ya, namun sekarang sudah terasa mungkin ada ownership-nya mereka, bahwa mereka sudah merasa memiliki kelas itu, lebih bersemangat lagi untuk ikut dalam pelajaran. Ya, Mbak. Ya. Baik, terima kasih Nenek. Ya, sama-sama. Baik, saya lihat ada Pak Lutfi di sini dari tadi sudah semangat. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Bu Nafiah ya tadi ya. Iya, Bu Ima boleh Pak, Bu Nafiah juga. Bu Ima. Oh iya, Bu Ima. Ya, terima kasih atas waktunya dan juga teman-teman. Baik, saya ingin berbagi di sini setelah saya kemarin melakukan praktik di kelas tentang literasi, tentang kegiatan literasi. Di sini saya untuk yang kedua tertantang untuk keluar kelas itu. Kebetulan saya di jenjang SD. Saya tertantang untuk mengadakan mading sekolah. Sebenarnya mading ini sudah ada semenjak 2 tahun yang lalu, tapi sempat terhenti karena ada pandemi. Ini saya akan membangkitkan lagi. Kemarin sudah membuat survei berupa lembar survei, kemudian diskusi dengan anak-anak. Mereka sangat antusias dan menginginkan mading itu ada di sekolah. Kemudian untuk pilihan, mereka juga menuliskan, ada beberapa yang ingin menjadi penulis, kemudian reporter, ada juga yang suruh mading. Kemudian untuk kepemilikan, nanti jadi anak-anak yang memang berminat, mereka ingin bergabung, nanti kita wadahi seperti itu. Ini sedang berjalan untuk prosesnya, baru sampai ke tahap kedua, voice sampai choice. Kemudian untuk ownership-nya baru proses. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Pak Lutfi. Ini kalau tadi saya menyimak dari pemaparan Pak Lutfi ya, penyampaiannya, itu seperti Pak Lutfi udah pakai kerangka berpikir bagja ya Pak ya. Jadi sudah mulai dengan pertanyaannya itu tadi ya Pak ya. Dan bahkan sudah ada survei gitu juga ya. Wah, keren Pak Lutfi. Salut. Jadi semoga nanti programnya literasi ini, madingnya ini nantinya bisa buat anak-anak lebih memiliki lagi ya, dan bisa berkontribusi lebih banyak jadinya kepada sekolahnya mereka juga, dan nanti mungkin siapa tahu nanti bisa membesarkan nama sekolah gitu ya. Ya. Ya karena keprihatinan juga karena 2 tahun kita kan daring. Jadi anak-anak nanti saya lihat memang kemampuan literasinya agak menurun, kemudian ada gagasan dari teman juga dari CGP kita laksanakan tentang program literasi adik Simba. Jadi anak-anak itu ketika menulis paragraf itu ada ketentuannya dengan menggunakan adik Simba. Jadi lebih terstruktur. Orang lain juga ketika membaca langsung dapat memahami. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Itu udah dari SMP ya. Kalau tadi Bu Neneng dari Pak Lutfi dari SD, Bu Neneng dari SMP. Oke, silakan Bu Evi Rindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mengajar di sebuah kelompok bermain Bunda, di kelompok bermain Cafe Pandawa Penawangan, yang mana saya selalu membuat program itu sangat menarik untuk anak, dan sampai saat ini program-program yang saya buat itu selalu diminati oleh anak didik saya. Alhamdulillah sekali. Antara lain yaitu program seperti Pak Lutfi tadi ya, program literasi yang mana anak saya ajak belajar untuk di luar kelas di perpustakaan milik desa, itu Taman Baca Masyarakat, namanya Taman Baca Kartini Bunda. Di sana anak-anak saya ajak untuk nobar, nonton bareng Bunda. Jadi di sana ada kegiatan nobar, terus saya sendiri sebagai guru bercerita pada anak. Setelah itu saya mengajak anak untuk bermain juga, dan saya berceritanya menggunakan boneka tangan Bunda. Jadi mereka sangat tertarik sekali dengan cerita yang saya bawakan. Kemudian setelah itu saya mengajak anak-anak untuk meminjam buku di perpustakaan, seperti itu. Dan sebelumnya itu saya tawarkan kepada anak, adik mau belajar di dalam kelas atau di luar kelas, seperti itu Bunda. Dan mereka ingin, katanya, Bu, aku bosan belajar di dalam kelas terus, seperti itu. Terus mereka saya ajak ke perpustakaan desa. Dengan kegiatan di luar kelas itu, sebelum sampai di sana saya mengajak anak bernyanyi di tengah perjalanan, karena kan jalan kaki Bunda, dekat dengan sekolah, seperti itu. Jadi anak-anak merasa sangat bahagia sekali. Dan untuk kegiatan menarinya di kegiatan ekstrakurikuler Bunda, ini anak-anak menari
dengan sangat senang sekali ya. Mereka bersuara bahwa, Bunda, aku senang dengan tari topinya Bunda. Besok aku kalau ada acara keluarga, aku ingin tampil Bunda, seperti itu. Jadi mereka juga memilih, aku inginnya tari ini Bunda, aku inginnya tari ini, seperti itu. Dan selanjutnya saya mengajak anak untuk pentas ataupun mengikuti di tingkat kecamatan ataupun kabupaten, seperti itu tindak lanjutnya. Dan anak-anak sangat aktif mengikuti kegiatan tersebut. Dari saya mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi itu tidak hanya menari ataupun literasi seperti itu, tapi dengan pembiasaan untuk anak juga, untuk menumbuhkan karakteristik pada anak. Dan saya mengikuti program PGP ini, anak-anak juga Halo Bu Evi? Terputus Ibu? Oke, sinyalnya terputus Ibu ya? Oke, baik. Jadi kalau tadi dari Bu Evi, program yang sudah dilakukan juga menggunakan sudah berkolaborasi dengan komunitas sekitar ya, dengan menggunakan memanfaatkan taman baca Kartini tadi. Itu keren banget ya Ibu ya, dan semoga kegiatannya masih bakal terus berlanjut sampai nanti. Oke, jadi tadi udah 3 jenjang yang berbeda ya Bapak Ibu ya, ada yang dari SD, SMP, dan juga ada dari kelompok bermain. Mungkin ada dari sini Bapak Ibu yang mengampu level atau jenjang SMA, mungkin boleh berbagi. Pak Mufi, silakan Pak Mufi. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya bapak-bapak gitu. Terlihat jelas sekarang Pak, bapak-bapak. Jadi, ini saya di belakang sekolah ada sawahnya. Terima kasih Bu D, hanya berbagi. Jadi kemarin setelah mendapat modul tentang program yang berdampak pada murid, di akhir semester ini saya merencanakan, tapi sudah saya laksanakan sejak Senin kemarin, di mana anak-anak itu untuk kegiatan kelas meeting. Jadi kebetulan saya yang pasrah untuk mengatur kegiatan kelas meeting. Jadi anak-anak itu saya dengarkan aspirasinya, minta kegiatan-kegiatan untuk mengisi kelas meeting yang ada waktu sekitar 2 minggu. Dan ada disepakati kemarin itu karena sekolah saya itu sekolah Diwiyata, sehingga bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan barang-barang bekas untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian saya adakan kegiatan mencipta busana menggunakan bahan bekas atau daur ulang. Jadi dari kelas 10-11 itu mereka ternyata hanya persiapan seminggu nggak ada, itu ketika tampil itu sangat luar biasa. Barang-barang yang terbuat dari plastik, kemudian dari kertas, kemudian bahkan itu kertas LKS, kertas LKS itu dimodifikasi dengan sedemikian rupa, diperagakan oleh 2 model yang sepasang per kelas. Itu mereka sangat luar biasa. Ternyata dari barang-barang bekas itu yang disentuh dengan tangan-tangan yang kreatif, dengan imajinasi yang luar biasa. Anak-anak itu kalau diberikan kebebasan untuk berpikir tadi, voice, kemudian choice, mereka diberi kesempatan, mereka karyanya itu memang tidak terbatas. Mungkin awalnya buru-buru berpikirnya apa bisa nih, tapi ternyata itu anak-anak tidak seperti yang kita bayangkan. Dengan sumber daya manusia dari sekolah jumlahnya sekian ratus, itu mereka memiliki keterampilan dan kreativitas yang berbeda-beda, sehingga ketika kita memberikan kesempatan, mendengarkan suara mereka, kemudian kita memfasilitasi tempat, mereka itu sangat luar biasa dalam berinovasi. Kemudian nanti saya masih mengagendakan satu lagi, bahwa nanti pada hari Jumat saat orang tua itu mau mengambil rapot, ini masing-masing kelas saya suruh menampilkan karya mereka. Jadi karya mereka nanti saya tampilkan di aula, sementara Bapak Ibu yang mau mengambil rapot, saya untuk menyaksikan sejenak. Betapa bangganya anak ketika mereka disaksikan orang tua, dan sebaliknya orang tua bangga ketika anaknya bisa tampil di hadapan mereka. Ini salah satu upaya saya dengan kolaborasi bersama grup yang lain, agar anak-anak itu mendapat semangat, apalagi di masa peralihan dari pandemi menjadi tidak. Ini yang penting kalau menurut saya adalah membangun semangat mereka untuk berkreasi. Jadi bukan pelajaran yang utama, yang penting
bangun semangat dulu, mereka memiliki ruang yang bebas untuk berimajinasi, berkreativitas, sehingga mereka itu mendapat second wind. Nah, kekuatan yang kedua sehingga mereka itu sudah bisa mulai bangkit lagi. Jadi nanti ketika mereka saya tampil itu per kelas, ada yang kelas-kelas yang IPS kadang, Pak saya nggak bisa. Kemudian anak-anak pengurus kelasnya saya suruh menemui saya. Apa kendalanya apa? Akhirnya dengan motivasi anak semua tampil. Bisa daftar nanti, ada yang tari, ada stand up komedi, ada yang nyanyi, ada yang puisi, ada yang drama. Nah itu salah satu bentuk saya memberikan mendengarkan suara mereka, memberikan pilihan kepada mereka sehingga nanti mereka itu bisa berkreativitas sesuai dengan imajinasi mereka. Itu Bu, jadi itu saya ambil langkah untuk mengisi kelas meeting dengan setelah saya mempelajari modul yang 3 kemarin, saya juga terapkan berkolaborasi dengan teman CGP. Kebetulan di sekolah saya ada 3 CGP, sehingga di samping itu Bapak Ibu guru yang ada materi project apapun itu saya suruh untuk menampilkan karya mereka nanti di pameran ketika anak-anak itu tampil. Jadi semuanya guru menampilkan, murid menampilkan di ruang pameran. Jadi anak-anak nanti sambil bisa menikmati agar mereka itu bisa senang lah melihat seperti itu nanti sebagai obat dari lost learning yang kemarin sudah terjadi masa pandemi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufi. Saya curiga nih, jangan-jangan Pak Mufi habis ini mau buka talent agency Pak. Karena udah banyak ya punya anak yang bisa nari, bisa model, bisa ini gitu ya. Apalagi yang ada yang sudah bisa jadi desainer baju gitu ya. Iya, itu talentnya kemarin ada Bu, menciptakan proyeknya itu senam Semansaka. Jadi senam yang diiringi gerakan-gerakan yang mencerminkan adiwiyata, kemudian liriknya juga diciptakan oleh guru yang tarinya guru seni tari. Jadi setiap hari Jumat kemarin anak-anak sama guru itu senam semuanya di lapangan, memperagakan senam. Sekolah nama saya kan Semansaka. Jadi namanya senam Semansaka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mufi. Mungkin nanti sedikit tambahan untuk Pak Mufi. Nanti mungkin setelah kelas meeting. Bunda tadi. Iya Ibu Evi. Tadi suaranya hilang Ibu Evi ya. Oke, nanti mungkin masukkan Hujan deras Bunda. Boleh Ibu. Mau ditambahkan lagi Bu Evi? Iya. Mungkin tadi sebagian dari kegiatan yang sudah saya laksanakan bersama anak-anak sudah, dan ada tanggapan dan dukungan positif dari orang tua murid juga beserta warga masyarakat sekitar. Alhamdulillah. Jadi program kami berjalan setiap tahunnya demikian, dan di akhir tahun pembelajaran ini saya juga mengasakan acara sederhana yaitu pelepasan siswa-siswi juga, dan anak-anak ada yang menari, menyanyi seperti itu sesuai dengan pilihan mereka. Ada yang membaca puisi juga seperti itu sudah. Iya. Mungkin dari saya hanya sekian, dan itu merupakan pengalaman bagi saya setelah mengikuti pendidikan program guru penggerak ini, sangat menambah pengalaman dan wawasan untuk saya. Terima kasih atas ilmunya sudah. Terima kasih Bu Evi. Jadi kalau saya coba untuk simpulkan dari seluruh Bapak Ibu yang ada di Grobogan dan juga Karanganyar ini di sesi elaborasi ya kelas matematika ini, saya rasa sepertinya udah vibe positifnya sudah tercipta di sini ya, sudah ada benih-benih perubahan yang mungkin sudah juga terlihat pada anak-anak. Mungkin tinggal ditambahkan sedikit saja ada anak-anak adalah untuk ownership-nya, yakni mungkin setelah kegiatan dilakukan lagi feedbacknya ke bagian mana yang mereka suka dari kegiatan tersebut. Contoh mungkin dari pasti bisa ditanya untuk kelas meetingnya yang tadi itu bagian untuk apa, ketika mereka mendesain dari bahan-bahan bekas, menurut mereka apakah itu seru atau tidak. Kira-kira kalau ada masukan nggak untuk macam lah. Jadi balik lagi kita mengajak mereka supaya menjadi bagian dari kelas itu, menjadi bagian dari sekolah, nanti bisa memberikan feedback yang lebih bagus lagi untuk kegiatan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Oke. Jadi sudah berbagi. Sekarang kita pada kepemimpinan murid itu adalah sesuatu yang dapat kita dorong. Jadi sebenarnya
di modul 1.1 dan sebelum-sebelumnya, bahwa murid itu sudah punya kodratnya mereka, sudah punya potensinya mereka, sudah punya benihnya mereka sendiri. Hanya tinggal kita dorong saja. Kepemimpinan murid itu bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau kita ambil dari murid gitu ya, tapi itu sesuatu yang bisa kita dorong. Dan di sini kepemimpinan murid itu adalah murid itu mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses pembelajaran mereka sendiri. Jadi setelah mereka tadi memilih atau mereka juga harus bertanggung jawab atas pilihan mereka, gitu ya, bahwa mereka tidak sepenuhnya mereka bebas begitu saja tanpa bertanggung jawab. Bukan berarti bebas sepenuhnya, karena murid tetap menggunakan yang mana mungkin terkadang terlalu banyak pilihan yang produktif dan bukannya gitu. Jadi kalau kita bilang memberikan dan juga ada yang mereka juga bisa sendiri. Suara kok putus-putus. Suara saya putus-putus ya Pak ya? Ya agak jauh kok Bu. Ya kalau ini ya. Nah ini. Oke, baik. Oke, posisi saya berarti Pak. Oke, baik, saya lebih dekatkan lagi. Ya, jadi di sini kepemimpinan murid ini bukan berarti mereka bebas sepenuhnya bagi murid. Tapi mereka juga masih butuh dukungan, masih juga diberikan diberikan insight, pandangan, kira-kira nanti kalau begini akan seperti ini gitu. Nah, kepemimpinan murid ini artinya murid punya suara dan pilihan atas apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan bagaimana mereka mengorganisir pembelajaran mereka. Kalau tadi dari Bu Evi dan juga dari yang sudah share tadi dari SD, SMP, TK gitu ya, SMA, ini anak-anak sudah punya pilihan, mereka sudah tahu mereka mereka mau membuat apa dan mengorganisir pembelajaran. Namun bukan berarti kepemimpinan murid ini tidak ada akuntabilitas murid. Maksudnya adalah di sini murid tetap harus menunjukkan penguasaan pengetahuan mereka, konsep dan keterampilan mereka. Yang mana kalau kita lihat dalam sistem seperti itu, hanya saja bagaimana mereka mengorganisir, bagaimana mereka belajar itu juga masih menjadi pilihan sih. Kemudian yang terakhir adalah kepemimpinan murid itu artinya murid bisa memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran mereka sendiri. Ini dia sama seperti pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Namun bukan berarti kepemimpinan murid ini menggantikan peran guru. Artinya anak udah belajar bebas begitu saja, bukan. Namun justru di sini murid akan memerlukan umpan balik, memerlukan umpamanya sedikit negosiasi atau mungkin kadang-kadang perlu beradu argumen atau mungkin kadang-kadang guru perlu memberikan coaching gitu ya kepada siswa sepanjang proses pembelajaran. Jadi kadang cukup diberikan satu pertanyaan pemantik saja atau mungkin pertanyaannya yang membuat melentingkan daya pikir mereka itu boleh seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita bisa bilang bahwa sebenarnya murid dan guru itu adalah sebuah hubungan kemitraan, yang mana posisi kemitraan artinya mereka sama antara guru dan murid ini. Kalau kita bilang murid ini sebagai seorang mitra guru, mereka itu akan berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mereka juga bisa menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran, tanggung jawab mereka dalam proses pembelajaran, rasa ingin tahu mereka, menunjukkan inisiatif, pilihan-pilihan tindakan, dan juga memberikan umpan balik kepada satu sama lain, entah kepada murid, entah juga kepada guru. Nah, sedangkan posisi guru ketika sebagai mitra murid, ya di sini berarti guru berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati dan menanggapi ide-ide pendapat, pertanyaan, aspirasi dan perspektif murid-murid mereka. Kalau mungkin jauh-jauh sebelum ini, mungkin sebelum kita mengenal PGP ini ya Bapak Ibu ya, mungkin alih-alih kita mendengarkan anak-anak, kita lebih banyak memberikan, ya, langsung memberikan. Jadi kita merasa bahwa kita lebih tahu daripada murid. Jadi kita tidak mendengarkan mereka, tidak mendengarkan, malah kita tidak memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan apa pendapat mereka. Nah, ketika guru sekarang menjadi kemitraan sebagai mitra murid, artinya guru juga harus memperhatikan kemampuan, kebutuhan dan minat murid mereka untuk memastikan proses pembelajaran sesuai dengan mereka. Di samping itu juga bisa mendorong murid untuk mengeksplorasi minat mereka dengan memberikan tugas-tugas terbuka.
ya, dan menawarkan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kreativitas dan mengambil resiko. Kadang-kadang kita perlu memberikan sedikit challenge, tantangan gitu ya, resiko yang nanti mereka harus ambil gitu. Karena kenapa? Itu adalah bagian dari belajar untuk murid. Serta nantinya juga kita harus mempertimbangkan sejauh mana nih kita harus memberikan bantuan kepada murid, sejauh mana kita memberikan informasi kepada mereka. Apakah cukup dengan sedikit informasi dan akhirnya kita berikan pertanyaan yang akhirnya nanti membuat mereka bisa mengeksplorasi sendiri, atau kita memberikan bantuan sekitar 70% atau 80%. Itu balik lagi. Jadi guru sebagai mitra di sanalah fungsinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan minat dan keingintahuan untuk mendengarkan dan menanggapi setiap aktivitas murid untuk memperluas pemikiran mereka. Jadi kadang-kadang kan anak-anak seneng ya kalau umpamanya kita tanya, ini gimana caranya kok bisa buat seperti ini? Di mana ngedesainnya? Itu kan ketika kita menunjukkan minat kita, menunjukkan keingintahuan kita kepada murid, murid merasa diapresiasi. Nah, salah satu bentuk apresiasi inilah yang akan menciptakan hubungan antara guru dan murid adalah sebagai mitra. Jadi murid merasa bahwa guru ini juga belajar dari mereka, dan mereka merasa bahwa guru ini tidak hanya sekedar memberitahu, tapi juga bisa menjadi partner atau mungkin kita bilang rekan yang sama dalam proses pembelajaran ini. Nah, maksudnya ketika kita melakukan kemitraan antara guru dan murid, tujuan akhirnya adalah well-being murid, kesejahteraan. Kesejahteraan murid yang optimal itu adalah sebuah keadaan emosional yang berkelanjutan, yang mana bisa dicirikan dengan suasana hati dan sikap yang positif. Artinya mereka tidak takut lagi untuk bertanya, tidak takut lagi untuk melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu atau mengutarakan apa yang ingin mereka tanyakan gitu ya. Dan mereka juga punya hubungan positif dengan murid-murid lain, dengan guru gitu ya. Dan mereka tentunya punya daya lenting atau ketangguhan karena mereka sudah berhasil untuk mengambil resiko, mengatasi resiko yang ada. Artinya mereka punya kekuatan diri serta tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin ya, nanti beberapa tahun yang akan datang, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, akan ada murid-murid Bapak Ibu yang akan bilang seperti ini dulu, karena satu momen seperti ini yang Bapak Ibu ajarkan, akhirnya saya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Itu pasti akan menjadi satu nilai plus, nilai kebanggaan untuk Bapak Ibu sekarang ya, yang mana sedang berjalan gitu ya, sedang berjalan dalam proses untuk mencapai well-being murid. Oke. Baik, nah kemudian poin kedua yang harus dikuatkan dalam modul 3.3 ini adalah karakteristik lingkungan. Jadi penting sekali untuk mempunyai lingkungan yang bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak, kepada murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kebayang ya kalau umpamanya Bapak Ibu punya lingkungan yang mungkin kita bilang, kalau bahasanya sekarang kita bilangnya toksik gitu ya. Jadi sedikit racun yang mana anak mau ngelakuin ini, kita pasti akan pertanyakan, emang bisa? Kok gini? Kok gini? Nah, itu kan sudah bukan lingkungan yang yang mensupport anak untuk menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mereka. Jadi paling tidak lingkungan yang pertama adalah lingkungan yang bisa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian lingkungan yang kedua adalah lingkungan yang bisa mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Jadi kadang kan di mana nanti interaksi sosial ini kan banyak hal di dalamnya. Jadi bagaimana mereka berinteraksi dengan satu dengan yang lain, dengan guru, dengan berinteraksi dengan guru, dengan orang yang lebih tua gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non akademiknya. Jadi lingkungan di sini bisa ada proses pencapaiannya. Jadi bisa melatih keterampilan mereka. Contoh umpamanya ada levelnya, ada jenjangnya gitu ya, untuk bisa sampai ke dalam situ. Jadi mungkin yang bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi gitu, untuk mencapai tujuan pendidikan atau mungkin non akademiknya. Dan yang keempat adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri. Jadi kadang-kadang anak-anak kan mungkin ada yang merasa bahwa mereka merasa rendah diri ketika mereka merasa mereka tidak bisa seperti ini, tapi mereka
mampu atau pandai di satu bidang kayak gitu. Nah, ketika kita punya lingkungan yang bisa melatih murid untuk bisa menerima dan juga memahami kekuatan diri mereka, ini adalah lingkungan yang bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Gitu. Nah, yang kelima adalah lingkungan yang membuka wawasan murid supaya nantinya bisa menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpi mereka. Dan yang keenam adalah lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga mereka bisa aktif dalam proses belajarnya sendiri. Jadi dikasih kesempatan mereka untuk mencoba segala hal. Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau umpamanya di KB tadi ya, mungkin kan kalau umpamanya ada beberapa sekolah yang mungkin mereka menyiapkan rak di mana mereka boleh memilih mau main yang ini, mau main yang itu, atau mau main yang mana gitu ya, atau mengambil aktivitas yang ini atau aktivitas yang itu. Jadi ketika kita bisa memberikan mereka tempat untuk terlibat aktif dalam proses belajar mereka, artinya mereka bisa memilih mau belajar yang ini atau yang mana gitu ya, dan bisa aktif di dalamnya, itu juga bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan yang menumbuh kembangkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Ya, apakah ketujuh karakteristik lingkungan ini harus ada seluruhnya? Mungkin seiring waktu kita akan bisa melengkapi 7 karakteristik ini. Namun untuk saat ini, jika ternyata mungkin dalam satu program kita hanya membutuhkan 2 saja, gitu ya, 2 karakteristik ini itu juga adalah suatu hal yang baik, gitu ya. Jadi tidak harus langsung seluruhnya, tapi mungkin berproses ya. Nantinya ketika 7 hal ini sudah ada gitu, yakin pasti anak-anak bisa menjadi pemimpin perubahan. Oke, jadi Bapak Ibu kita bisa bilang, jadi keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini mereka tuh punya peran. Jadi anak-anak ini punya peran dalam keterlibatan komunitas. Ada namanya konsep trisentra pendidikan, yang mana trisentra pendidikan itu sendiri ada satuan pendidikan, ada keluarga dan masyarakat. Yang mana ketika kemitraan trisentra pendidikan ini sudah berjalan dengan baik dengan asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya dan punya punya kesediaan untuk berkorban untuk membangun ekosistem pendidikan yang baik, itu sudah bisa kita bilang bahwa kita sudah menuju ke arah perubahan yang baik. Ya, jadi mengapa trisentra pendidikan? Karena seperti katanya Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, setiap orang itu adalah guru, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Dan pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Yang mana kalau berdasarkan kalimat Ki Hajar Dewantara ini bahwa nantinya kita berharap supaya kita bisa menciptakan, nantinya bisa mengarahkan anak-anak ini tidak punya punya mindset bahwa ternyata semua orang yang ada di sekelilingnya dia itu juga adalah guru gitu ya. Bukan hanya guru yang ada di sekolah, tapi ternyata ketika kita berada di rumah kita juga seperti sekolah, ketika kita berada di masyarakat kita juga seperti berada di sekolah, namun mungkin dengan aturan yang berbeda, mungkin dengan peran yang berbeda seperti itu. Ya, jadi kalau kita bilang ya Bapak Ibu ya, murid ini berada di tengah-tengah. Ya, jadi dia bisa memberikan manfaat kepada sekolah, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat. Ya, jadi murid ini berada di tengah-tengah di trisentra pendidikan. Jadi murid bisa membangun kemitraan dengan sekolah, dengan keluarga, dan juga dengan masyarakat, yang mana mereka nantinya bisa memberikan manfaat kepada masing-masing trisentra pendidikan ini. Entah nantinya mereka memberikan manfaat kepada sekolah, manfaat apa yang akan mereka berikan, dan manfaat apa yang mereka berikan kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Ya. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya ketika murid berada dalam lintas komunitas, mereka itu berada dalam sekaligus dalam beberapa komunitas. Contoh nih komunitas keluarga. Jadi murid ini ada dalam satu komunitas keluarga yang mana anggotanya ada orang tua, ada kakak, adik, pengasuh, dan sebagainya. Nah, murid juga berada dalam komunitas kelas dan antar kelas, dengan anggotanya ada temannya sendiri, terus habis itu ada guru gitu ya. Dan komunitas sekolah yang mana anggotanya itu ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik lainnya, ada laboran, penjaga keamanan, dan macam-macamnya. Dan murid juga berada di lintas komunitas, di komunitas sekitar sekolah. Mungkin di sebelahnya ada RT, RW, tokoh masyarakat setempat, puskesmas, tokoh agama, dan lain-lainnya. Dan komunitas yang lebih
lebih luas yang anggotanya mungkin terdiri dari organisasi masyarakat, dunia usaha, media, universitas, DPR, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa bilang bahwa sebenarnya ketika kita sudah bisa mengarahkan murid ini sebagai agen perubahan gitu ya, yang punya kepemimpinan murid, secara tidak langsung mereka itu bisa memberikan pengaruh kepada komunitas-komunitas yang mereka ada di dalamnya, seperti itu. Nah, komunitas juga memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid, karena yang pertama, komunitas ini bisa menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Contoh seperti tadi kalau Bu Evi ya, kalau tadi tidak salah ya, mengajak anak-anak TK gitu ya, KB-nya bermain gitu, mengunjungi Taman Baca Kartini, itu kan juga komunitas baca yang menyediakan kesempatan buat murid mewujudkan pilihan mereka untuk belajar di luar kelas, dan juga membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan atau suara yang dibuatnya. Kemudian juga membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat. Dan yang terakhir adalah membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang tentunya bisa memberikan kontribusi terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa prinsip ya Bapak Ibu yang bisa dijadikan panduan untuk membangun interaksi murid dengan komunitas. Yang pertama, bangun suasana yang menghargai murid. Jadi di sini gimana caranya dalam interaksinya nanti dengan komunitas, murid ini bisa merasa dirinya diapresiasi, disambut, dipercaya, dan mereka merasa aman secara fisik dan emosional. Jadi ketika kita sudah bisa menghargai mereka, suasana yang menghargai murid ini, jadi ini bisa membangun interaksi murid dengan komunitas itu. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan murid. Gimana caranya kita bisa sikap saling memahami, percaya, dan kita bisa mendengarkan mereka dengan tulus dan penuh perhatian. Karena kadang-kadang anak ini tidak mampu mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya secara jelas. Jadi perlu adanya kesabaran dan juga empati dari komunitas. Jadi tidak apa sih maksudnya? Ngomong dong yang jelas. Jadi tidak seperti itu, tapi bagaimana kita memberikan waktu kepada mereka, atau mungkin kita memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah dialog atau komunikasi dengan murid. Di sini saat membangun pemahaman, murid akan mengonstruksikan pemahamannya melalui proses refleksi dari pengalaman interaksinya dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Jadi di sini penting adanya komunikasi dua arah yang sifatnya dialog, bukan bersifat orang dewasa yang memberikan perintah kepada murid. Jadi ketika kita meluangkan waktu untuk berdialog dan menanggapi gagasan murid tentang tindakan mereka, ini bisa membantu murid untuk sampai pada pemahaman. Dan yang keempat adalah kita menempatkan murid dalam kursi kemudi. Dalam proses pembuatan keputusan, komunitas itu bisa memberikan saran atau mendorong ide-ide murid. Namun pada akhirnya perlu memastikan bahwa muridlah yang akan mengambil keputusan. Gitu. Jadi kita cuma mengajak mereka, oh seperti ini, jadi mendorong kira-kira ada begini, ada begini. Namun pada akhirnya adalah murid yang akan mengambil keputusan. Ya, Bapak Ibu, di dalam modul ini Bapak Ibu CGP akan mencoba untuk membuat rencana perubahan ya terkait dengan program atau kegiatan yang ingin Bapak Ibu terapkan. Kalau kemarin sebelumnya di 3.2 Bapak Ibu sudah membuat program gitu juga ya melalui Bagja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih mau kegiatan atau program yang apa yang ingin dirancang. Apakah program intrakurikuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler. Nah, tapi mungkin dengan catatan ya saat membuat rencana ini Bapak Ibu bisa mengembangkan satu atau lebih karakter lingkungan yang bisa mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu CGP juga akan menggunakan kerangka manajemen perubahan Bagja ya yang sudah dipelajari di modul sebelumnya untuk menyusun pertanyaan dan langkah apa yang harus dilakukan. Nah, dalam setiap bagjanya itu Bapak Ibu harus mempertimbangkan beberapa poin-poin. Poin yang pertama adalah komponen profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan melalui program atau kegiatan tersebut. Poin mana nih yang mau saya ambil dari komponen profil pelajar Pancasila? Kemudian yang kedua adalah aset atau kekuatan. Kekuatan mana nih yang dimiliki oleh sekolah yang bisa saya ambil gitu. Jadi alih-alih Bapak Ibu fokus kepada kelemahan atau mungkin keburukan gitu ya. Jadi ambil kekuatan
kekuatan atau mungkin aset yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan program tersebut. Dan yang ketiga adalah karakteristik lingkungan mana yang bisa mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid ini. Jadi, dan yang keempat adalah bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid ini bisa diwujudkan melalui program atau kegiatan ini. Ya, Bapak Ibu saya akan tunjukkan ini dulu. Nanti bisa saya share ya PDF-nya kepada Bapak Ibu. Di sini kerangkanya adalah yang pertama adalah dasar filosofi KHD ya. Kemudian yang berikutnya adalah poin komponen profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan. Mungkin poin-poinnya yang kalau dalam sini contoh kasusnya adalah poin mampu bergotong royong, kemudian beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi itu 3 poin itu yang ingin diambil poin dari profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan dalam proyek ini. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik. Nah, karakteristik ya lingkungan pendukung yang diambil hanya satu di sini ya, yakni lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Nah, prakarsa perubahannya adalah menguatkan interaksi sosial antara kakak dan adik kelas secara positif, arif, dan bijaksana melalui program membaca untuk adik kelas. Nah, tahapannya seperti Bagja, seperti biasa ya Bapak Ibu ya, kita mulai dari B, yakni buat pertanyaan untuk menentukan arah investigasi atau mungkin juga mendefinisikan tujuannya apa. Kalau di sini kita bisa lihat pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat meningkatkan minat membaca murid sekaligus menguatkan interaksi sosial antara dan adik kelas secara positif, arif, dan bijaksana. Nah, dari pertanyaan tersebut, maka ada tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Contoh seperti diskusi bersama kepala sekolah atau mungkin rekan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah dialog dengan rekan kerja untuk mengidentifikasi interaksi antar kakak kelas dan adik kelas yang menarik. Nah, baru habis selesai itu, lanjut ke rencana. Rencananya apa nih untuk melibatkan prapilihan dan kepemilikan murid? Oh, dengan melakukan sesi dialog perwakilan anak kelas besar dan anak kelas kecil. Mungkin ditanya, kamu kalau umpamanya main dengan adik kelas, senang tidak? Atau mungkin kira-kira kalau umpamanya mau diajak untuk membaca untuk adik kelas, kamu baca yang bagaimana atau apa gitu. Jadi bisa dilakukan sesi dialog gitu ya. Atau mungkin dari situ bisa jadi dari sesi dialog itu nantinya malah muncul ide baru yang muncul dari anak-anak ini, bahwa ternyata mungkin interaksi sosialnya yang lebih bagus dengan mereka mungkin bermain bersama gitu ya, atau mungkin permainan antar kelas, umpamanya kelas besar melawan kelas kecil, atau mungkin digabung jadi kelas besar dan kelas kecil tapi membuat grup yang berbeda gitu. Jadi bisa jadi malah nanti rancangan yang Bapak Ibu buat ini bisa jadi akan berubah sesuai dengan suara pilihan dan kepemilikan murid. Namun dipastikan apakah itu masih linier dengan investigasi atau mungkin visi untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran atau discovery. Di sini yang bisa diikutkan adalah bisa juga mengikutkan orang tua murid atau mungkin juga pemilik kebijakan gitu ya, kebijakan sekolah dan juga dinas pendidikan. Nanti untuk waktu kan bisa Bapak Ibu sendiri yang mencoba gitu. Oke, Bapak Ibu kita sampai di question and answer session. Jadi silakan untuk Bapak Ibu bertanya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Izin untuk off screen dulu. Saya akan buka di tanya jawab ya untuk Bapak Ibu. Ada yang mau izin ke belakang. Silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang boleh untuk raise hand dulu. Mic slide. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin nanti saya akan bertanya jadinya. Bapak Ibu, saya akan share di kolom komentar link untuk membuka modul PDF ya.
Ya, Bapak Ibu itu silakan nanti diklik linknya untuk mendapatkan modul 3.3. Mungkin sambil mengisi gini ya Bapak Ibu ya, saya akan bagikan link untuk mengisi refleksi ya. Jadi sambil mengisi refleksi mungkin Bapak Ibu boleh sharing atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin kurang jelas, boleh. Berikut linknya. Bapak Ibu isi, oke. Ada Angki Megiriawan, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Bu, saya terkadang masih agak bingung tentang voice choice dengan honor itu jika dikaitkan dengan program sekolah yaitu ekstrakurikuler pramuka yang diwajibkan seperti itu. Nah, itu teman kami kebetulan kemarin bertanya, Pak Angki, kalau program itu berdasarkan suara siswa, apakah pramuka itu bisa diimplementasikan di dalam ketiganya itu seperti itu? Terima kasih Ibu, itu saja. Oke. Saya coba untuk menjawab ya Pak ya. Kalau pramuka kan memang kadang-kadang itu adalah ekstrakurikuler wajib ya untuk di satu sekolah ya Pak ya. Jadi kalau mungkin contoh untuk mendorong suara muridnya itu mungkin bisa ditanya 4 balik pada proses yang sudah dilakukan. Contoh mungkin seperti ini. Kan biasanya kalau pramuka kalau saya tidak salah itu ada kegiatan kemah di luar gitu ya Pak ya, atau mungkin ada kegiatan outdoor seperti itu, mungkin untuk mencari jejak atau bagaimana. Nah di sini untuk contoh mendorong suara murid itu bisa dengan melibatkan murid dalam memberikan umpan balik. Umpan baliknya adalah mungkin mereka bisa memberikan masukan kira-kira kemah di mana ya. Siapa tahu kan anak-anak mungkin punya punya opsi lebih atau mungkin kegiatan nanti kalau umpamanya kegiatan mencari jejak di luar itu sebaiknya di mana, mungkin mereka bisa seperti itu. Ini biasanya kalau umpamanya mendorong suara murid ini lebih kepada kakak-kakak seniornya, biasanya kita bisa tanya seperti itu, kakak-kakak pramukanya gitu ya Bapak ya. Nah kemudian kalau yang untuk bagian bagian dari yang choice ya untuk pilihan itu nanti bisa diberikan seperti kesempatan kepada mereka untuk mendemonstrasikan. Jadi mendemonstrasikan pemahaman mereka. Contoh kalau umpamanya biasanya kan kalau umpamanya di mana ya? Kalau umpamanya di pramuka kan ada sandi-sandi seperti itu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa diberikan kesempatan mereka untuk memilih gimana caranya mereka mendemonstrasikan sandi-sandi yang ada dalam pramuka. Jadi mereka boleh memilih mau sandi yang morse atau mungkin sandi apa gitu kan, biasanya di pramuka seperti itu. Atau juga bisa diberikan kesempatan untuk memilih kelompok. Karena kadang kalau di pramuka kan saya kurang tahu kalau umpamanya regu-regu dalam pramuka tuh biasanya apakah dipilihkan dari guru atau bagaimana, itu nanti mungkin bisa. Jadi di sana ada kesempatan untuk mereka untuk memilih kelompok. Jadi bisa juga nanti mereka diberikan kesempatan untuk seperti mengevaluasi lagi yang sudah mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan selama umpamanya 1 semester atau mungkin 1 term gitu ya. Dilihatnya oh ternyata kegiatan pramuka yang ini tidak terlalu bagus mungkin pamannya. Jadi mungkin bisa diganti dengan kegiatan yang lain atau apa. Itu Pak. Kalau pamannya untuk yang mendorong kepemilikan murid, nanti itu bisa kita seperti merespon umpan balik yang diberikan. Contoh kalau tadi mereka bilang Pak, tadi di awal mungkin kita kasih mau kemahnya di mana, terus kita tanya feedback kegiatan selama kemah itu bagaimana. Nah di yang ketiga ini kita dorong dengan mendengarkan umpan balik yang diberikan oleh anak-anak ini. Oh jadi menurut kamu kalau kemah di sana terlalu dingin ya? Oh gitu ya. Kamu ada solusi nggak kira-kira? Atau mungkin kamu ada opsi nggak? Kita bisa kemah di mana ya? Gitu. Jadi kan di sana kita mengajak kita untuk memiliki Pak di dalam itu. Gitu Pak, kurang lebih. Apakah menjawab Pak?
Ya, berarti sebuah program itu tidak harus melewati ketiganya tersebut, tapi bisa program dicetuskan, nanti kita bisa memilah-milah ketiganya itu ya Bu ya. Maksudnya program yang mana Pak? Maksudnya yang membuat program atau mungkin yang tadi 3 hal tersebut, choice, voice, dan ownership? Artinya gini Bu, maksud saya voice, choice maupun owner ini nanti bisa menghasilkan program dari voice anak dan juga choice, tapi juga program yang sudah ada itu bisa kita pilah-pilah voice, choice maupun owner-nya. Betul Pak. Oh ya. Jadi dari program yang sudah ada, nanti mungkin anak-anak bisa dilibatkan lagi tentang choice, voice, dan ownership-nya ini. Kalaupun nanti semisal Pak Angki ingin membuat program yang baru gitu ya, dengan tadi kerangka perubahan Bagja, itu juga bisa. Namun di dalamnya juga tetap ada si choice, voice, dan ownership ini. Karena bagaimanapun kalau dari tadi itu murid ini kan adalah mereka berada dalam lintas komunitas yang mana ketika kita sudah mendidik satu anak saja, ada satu perubahan pada satu anak saja, mereka inilah yang akan membawa perubahan ini kepada komunitas-komunitas yang ada di sekelilingnya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bu, sudah lebih terlihat. Oke, teman-teman CGP apakah Google terbuka bisa terisi? Bisa ya, kalau umpamanya bisa, alhamdulillah. Kita masih memiliki kurang lebih 7 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman perubahan yang sudah dilakukan, mungkin dari pengalamannya dari selama mengikuti PGP ini, ada perubahan apa yang dirasakan dan sudah mengimplementasikan perubahan apa, mungkin boleh di-share di sini Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya jadi. Bu Isya, Bu mau mau bertanya. Iya, silakan Bu Isra. Ini itu kok saya lihat ada program Meller itu kami belum paham ya, maksudnya di LMS tuh buka-buka kok nggak ada apa Bu ya? Oke. Gambarannya untuk pelaporannya kan program Meller seperti apa? Terima kasih. Ya. Baik Ibu. Jadi sebenarnya program Meller ini dia hanya ada di angkatan 3 di angkatan 3. Namun kemudian sesuai dengan perubahan gitu ya. Jadi Meller ini nggak dimasukkan lagi ke dalam modul 3.3. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita bilang Meller ini akronimnya sebenarnya dari monitoring, evaluation, learning, and reporting. Jadi kayak bentuk program yang berdampak pada murid. Jadi sebenarnya hampir sama Bu ya. Yang tadi masih ada yang buka mic ya, mungkin boleh tolong di off-kan dulu ya Bapak ya. Pak Suparjo mungkin masih mic-nya masih Oke, jadi kalau kita bilang Meller ini hampir sama seperti tadi yang slide terakhir yang saya bagikan Bapak Ibu. Jadi Meller ini memang cuma ada di angkatan ketiga kemarin, namun kemudian setelah ada beberapa revisi dan lain-lainnya, jadi kita merasa bahwa di modul 3.3 ini lebih kepada bagaimana kita bisa memasukkan kerangka manajemen perubahan Bagja ini di dalamnya. Jadi kalau dibilang sih sebenarnya hampir sama ya Bapak Ibu ya Meller ini. Jadi lebih kepada kita monitoring, evaluation, dan juga learning dan juga reporting seperti itu. Jadi tidak ada terlalu berbeda. Mungkin sebelumnya Bu Isrok sempat melihat dari rekan-rekan sebelumnya atau bagaimana Bu? Kalau boleh tahu? Oh iya, lihat apa yang iya.
Iya. Jadi kalau di LMS mungkin seperti kalau di LMS ya memang tidak ada di dicantumkan tentang mailer ini. Jadi kalau kita bilang mailer ini kan dia masuk ke dalam perencanaan proses perencanaan program sampai dengan pelaporannya nanti bagaimana dengan strategi mailer ini. Jadi kalau di sini sih lebih kepada bagaimana kita membuat programnya Ibu, membuat program untuk yang berdampak pada murid. Kalau yang sebelumnya kan lebih kepada kita keterampilan untuk menganalisis kasus ya, kasus, makanya ada mailer itu dengan menggunakan manajemen resiko. Jadi kasus yang sudah ada kita coba untuk gunakan mailer itu. Tapi kalau yang di sini di modul 3.3 angkatan 4 ini sekarang kita lebih kepada fokus kepada pembuatan programnya. Kira-kira program apa nih yang berdampak pada murid gitu. Ketika kegiatannya sudah ada yang sebelumnya boleh mungkin dimasukkan lagi, tinggal diperkuat lagi mungkin bagian apanya yang mungkin kurang, itu masuk ke dalam bagian pertanyaannya itu yang mau tujuannya apa, yang mau dicapai apa begitu. Itu Ibu Isra, semoga menjawab ya Ibu ya. Oke, rekan-rekan masih ada sekitar 3 menit lagi. Apakah ada satu pertanyaan atau mungkin kalau tidak ada satu pertanyaan lagi kita cukupkan dulu sampai di menit sekarang ini. Saya buka untuk satu pertanyaan lagi ya Ibu ya, Ibu Bapak. Ini dari Grobogan dan Karanganyar. Saya apresiasi banget untuk kegiatan-kegiatan yang tadi udah sempat di-share oleh Bu Neneng, Pak Lutfi, Bu Devi dan juga Pak Mufi ya. Itu saya rasa keren sekali juga, dan saya yakin mungkin rekan-rekan CGP lain yang mungkin belum sempat share di sini, saya yakin juga punya kegiatan program yang di sekolahnya yang pasti juga akan mendukung profil pelajar Pancasila ini. Dan nantinya semoga saya harapkan juga Bapak Ibu CGP bisa lulus ya dari program ini dan membawa perubahan untuk yang ada di kelas, di sekolah, dan juga untuk di lingkungan masyarakat. Amin Mbak, merasa bersyukur anugerah terindah bisa belajar. Betul, kita masih belajar dengan siapapun, dari siapapun ya. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Bersyukur sekali banyak hal dan sampai sekarang masih saya rasakan masih terus belajar modul-modul yang ada pada program guru penggerak ini sangat membantu dan membuka pikiran kami, cakrawala kami, dan mulai sekarang sudah terbiasa untuk positive thinking, tidak lagi kita melihat pada kekurangan tetapi fokus pada kekuatan inilah yang harus kita mulai, dan perubahan itu adalah perubahan terkecil dari diri kita dulu untuk kita tergerak kemudian menggerakkan. Jadi alhamdulillah terima kasih untuk materinya Mbak Batuna Fi'ah, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Beruntung ya, terima kasih. Oke. Baik rekan-rekan seluruhnya, mungkin kalau mamanya tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita namun saya mungkin boleh minta tolong kepada salah satu, masih ada tadi sepertinya siapa ya, Pak Suparjo, silakan Pak Suparjo. Hanya sedikit saja Bu itu. Tadi Bu Imrotun tadi. Nggih Pak. Pendidik atau guru dan anak, yaitu kemitraan. Nah disinilah sebenarnya bahwa tugas kita sebagai guru itu kan menuntun. Jadi kalau kemitraan, pada akhirnya kita ada kemitraan, ini memang nanti sangat menyenangkan sekali, terutama berefek kepada komunikasi kita kepada anak Bu. Ya. Jadi dengan demikian nanti secara otomatis, kalau ini nanti konsisten, maka choice, voice maupun ownership nanti, maka secara otomatis nanti kita akan memberikan ruang kepada anak untuk menjadi leader-leader ke depan. Pemimpin-pemimpin ke depan Bu. Betul. Tetapi yaitu memang membutuhkan guru-guru yang memang memberikan ruang kepada anak, yaitu ruang untuk mereka bersuara, kemudian untuk memberikan sesuatu karya. Nah inilah boleh dikatakan memberi kesempatan kepada yang muda-muda Bu. Berarti dari anak itulah nanti muncul akan
kreativitas, nak boleh dikatakan tidak hanya leader negara, tetapi juga wirausahawan. Karena rata-rata orang yang sukses di wirausaha itu orang-orang yang bebas berpikir. Mereka berani untuk mengungkapkan pendapat, dan situlah nanti kreativitas akan muncul. Jadi kalau kemitraan itu benar, maka mari kita konsisten ya, sehingga nantinya itu anak-anak kita dalam setiap hari dalam mengajar itu sangat enak. Karena apa? Kita dengan anak tidak ada beban, tetapi hubungan dengan anak menjadi menyenangkan. Betul. Sehingga insya Allah nanti apa yang kita lakukan itu kan kita minta pendapat juga anak, tidak hanya kita yang memberikan jubir kepada anak, tetapi karena sharing anak bagaimana, kita bagaimana, kemudian kita mengambil keputusan bersama anak, ya, sehingga kita bisa saling memberi dan menerima dengan anak, dan itu tadi bahwa ini nanti akan memberikan leader-leader pemimpin negara, dan juga tidak itu, tetapi akan memunculkan seorang pembisnis hebat. Orang pembisnis rata-rata adalah orang yang memiliki kebebasan berpikir, tetapi kebebasan yang terbatas. Waalaikumsalam. Oh, ngotot Bu. Maaf nih, ada tamu. Terima kasih Pak Suparjo. Ini lengkap sekali ya. Jadi closing statement dari Pak Suparjo ya. Mungkin boleh sekaligus Pak Suparjo untuk memimpin doa untuk mengakhiri sesi elaborasi ini. Silakan Pak Suparjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Imrotun dan teman-teman yang sore hari ini. Ini hujan, semoga hujannya menjadi berkah untuk kita semuanya, Bu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah kemudahan kepada kami semuanya, yaitu kami sebagai CGP, semoga bisa melewati pendidikan 3 modul ini dengan sebaik-baiknya, yang tinggal beberapa item ke depan. Semoga ilmu semakin baik, semakin memahami dan bisa berefek kepada kepentingan anak-anak kami, ya Allah. Semoga tujuan kami bersama menggerakkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di kabupaten masing-masing. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun Bu, sampun. Terima kasih Pak Suparjo, semoga doanya itu bisa terwujud untuk kita semuanya. Mungkin izin untuk terakhir Bapak Ibu, mungkin dibuka kameranya terlebih dahulu. Senyum terbaik ya. Oke, saya hitung dulu. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk seluruhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu.